Salam dan damai sejahtera bagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Marilah kita mulaikan ibadah kita. Kita memuliakan Tuhan Allah, memuji dan membesarkan namanya. Dengan penuh kasih diundang kita sekalian berdiri. Kita nyanyikan pujian Kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Memancarkan sinarnya cintamu, lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta. Saudara-saudara, pada hari Minggu ini kita diberikan waktu dan kesempatan yang indah untuk beribadah dan menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara sekalian. Dan salam sejahtera bagi saudara juga. Kita nyanyikan pujian Kemurahan Tuhan. Terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku
Dipersilakan kita duduk kembali. Saudaraku, marilah kita bersuka cita di dalam iman. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah atas segala cinta kasih-Nya di sepanjang hari-hari hidup yang telah dan akan kita jalani ini. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing secara bersama-sama saat ini terdapat dalam Amsal 15 ayat 31. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Kita sambut nas pembimbing ini dengan nyanyian Lingkupiku. Saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sekalian merendahkan hidup di hadapan kekudusan Allah. Kita percaya bahwa di dalam Dia tersedia pengampunan bagi kita. Karena itu marilah kita mengaku dosa kita kepadanya dengan penuh ketulusan dan ikhlas sambil kita memohon pengampunannya. Pengakuan dosa ini mari kita sampaikan dalam bentuk nyanyian dengan kidung pujian Bapa sentuh hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saudara-saudara, bagi kita sekalian tersedia berita anugerah Allah, karena itu diundang kita berdiri. Kita percaya bahwa hanya dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Jika kita mengaku dosa kita dengan tulus, ikhlas serta bertobat, maka Dia memberi kita pengampunan. Firman-Nya dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita nyanyikan pujian Pengorbananmu Sempurna. Oleh anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Saudara-saudaraku, dipersilakan kita duduk kembali. Saatnya firman Tuhan akan diberitakan bagi kita sekalian. Karena itu marilah kita mempersiapkan hati untuk menyambutnya. Mari kita nyanyikan pujian Firman-Mu Tuhan, kekuatan hidupku. Firman-Mu Tuhan, kekuatan jiwaku. Sabda-Mu Tuhan, penyejuk jiwaku. Tiada yang lain selain firman-Mu, menyejukkan, menyegarkan
seperti jiwaku merindukan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami mendengar. Penuhilah kami, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus. Ajarilah kami agar memahami menurut firman-Mu sesuai rencana-Mu. Diamkanlah suara di sekitar kami, agar hanya suara Tuhan yang kami dengar. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah Tuhan, hati kami siap mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami memuji memuliakan Engkau. Kami bersyukur kepadamu. Di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini, kami selalu mengarahkan hidup kepadamu karena Engkaulah sumber kehidupan. Saat ini Tuhan, dalam persekutuan ibadah ini, kami memohon agar Engkau berfirman kepada kami. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kami dalam menjalani hidup ini. Karena itu rapilah kami dengan Roh-Mu, agar kami beroleh kekuatan untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu, serta hidup sesuai dengan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengar di dalam Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita sekalian membuka Alkitab kita. Bacaan Alkitab tersedia bagi kita dalam dua bagian. Yang pertama, Amos pasal 7 ayat 7 sampai 14. Kemudian bacaan yang kedua adalah Markus 6 ayat 14 sampai dengan ayat 29. Firman Tuhan berbunyi seperti ini dalam Amos 7 ayat 7 sampai 17. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan, dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan.
Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Bacaan kita yang kedua dari Markus 6 ayat 14 sampai 29. Begini bunyinya. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus. Sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang terdahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan. Dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang yang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya apa yang harus kuminta. Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mendengar kata nabi, tentu di benak kita mengarahkan sebuah pengertian tentang tugas tanggung jawab peran yang tidak mudah. Di dalam kehidupan umat Israel, kehadiran nabi itu menjadi sangat penting karena kemudian nabi yang benar itu diyakini sebagai penyambung lidah Allah, orang yang mendapat perintah dari Allah, sehingga apa yang dia ucapkan oleh seorang nabi diyakini dan sungguh dipercayai sebagai ucapan Allah, dan apa yang dikehendaki Allah itu biasanya disampaikan oleh nabi dalam kehadirannya di kehidupan umat Israel.
Nabi berbeda dengan imam, saudara-saudara. Kalau imam kemudian terikat pelayanannya di bait Allah, menata peribadatan umat di bait Allah, mengatur persembahan, menata aturan-aturan di bait Allah. Nabi itu tidak terikat pada suatu tempat dan tidak terikat pada satu tugas seperti halnya imam yang ada di bait Allah. Nabi bisa berada di mana-mana dan pergi kemana-mana sesuai dengan perintah Tuhan Allah. Bahkan dalam catatan berbagai referensi dalam Alkitab bahwa Nabi ini hadir, ada kelompok nabi-nabi, mereka biasanya hidup dalam satu persekutuan, tapi ada juga nabi yang hidup seorang diri. Dan peran nabi itu sangat penting dalam rangka kehidupan umat beriman mengetahui apa yang dikehendaki oleh Tuhannya. Sehingga biasanya ketika seorang raja, seorang pemimpin hendak melakukan sesuatu, hendak berperang, apakah hendak membawa bangsa itu, umat itu, mereka selalu menanyakan apa kehendak Allah. Dan pertanyaan itu biasanya diarahkan kepada nabi yang diyakini mewakili Tuhan untuk menyampaikan kehendaknya. Dalam catatan Alkitab bahwa tidak banyak nabi yang kemudian itu dalam keberadaan hidupnya hidup dalam rasa tentram dan nyaman. Hampir semua nabi diperlakukan jahat, bahkan dibunuh. Itulah sebabnya Yesus pernah mengatakan bahwa ketika Allah mengutus nabi-nabinya, maka umat menolak bahkan membunuhnya, sampai kemudian Allah sendiri mengutus anaknya untuk datang menyampaikan keselamatan ke dalam dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi sangat terkenal dengan suaranya, kata-kata yang diucapkannya, sehingga ada istilah suara kenabian. Suara kenabian adalah suara yang disampaikan oleh seorang nabi, dan perkataan itu adalah perkataan yang ilahi di mana kebenaran sungguh di dalamnya. Dan apapun yang diperkatakan nabi dalam tadi suara kenabian itu, saudara-saudara, ini tidak boleh dipengaruhi oleh situasi, lingkungan, kondisi, dan orang-orang yang mendengarnya. Kalau Tuhan bilang tidak, itu harus disampaikan tidak. Kalau Tuhan bilang akan dihukum, dia akan katakan dihukum. Kalau Tuhan bilang akan mati, dia akan sampaikan akan mati. Itulah nabi yang benar. Sehingga masuk akal, saudara-saudara, dapat dipahami kenapa ada begitu banyak pemimpin dan raja-raja Israel yang menolak keberadaan nabi, bahkan membunuh para nabi. Kenapa ada banyak pemuka-pemuka pemimpin umat Israel yang membunuh nabi-nabi? Karena seringkali, saudara-saudara, apa yang disampaikan seorang nabi yang ditujukan kepada pemimpin, penguasa, raja, itu berisi teguran yang keras untuk menegakkan kebenaran dan keadilan Allah. Saudara-saudara, sakit hati sering menjadi hal yang diakibatkan oleh suara kenabian. Dan inilah sesungguhnya yang terjadi, menjadi tantangan seorang nabi dalam menyampaikan suara kebenaran Allah. Ketika Allah mau menghendaki umatnya bertobat, raja-raja bertobat, dan kemudian melalui nabi dia menyampaikan teguran yang nyata-nyata dan menegaskan apa yang harus dilakukan, apa yang terjadi ketika menolak perkataan Allah. Disinilah kemudian posisi seorang nabi bisa terancam. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini itu dalam dua bagian bacaan ini memberikan kesaksian apa yang terjadi dialami oleh orang-orang yang diutus Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, yang menyampaikan keadilan Allah, menyampaikan kehendak Allah kepada umat.
Termasuk terutama dalam hal ini kepada raja, kepada penguasa. Saudara-saudara, dalam catatan Alkitab yang pertama tadi dalam Amos 7 ayat 7 jelas. Amos kemudian itu mendapat nubuatan dari Tuhan Allah menyampaikan teguran dengan keras kepada Raja Israel yaitu Yerobeam. Akan ketidaktaatannya kepada Tuhan, maka Amos datang dari utara, datang memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita tetapi kabar kebenaran, tetapi kemudian kabar kebenaran itu mengganggu kenyamanan posisi penguasa di Israel. Amos datang dari Yehuda. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedatangan Amos ini kemudian dihadapi oleh seorang imam. Itu tadi perbedaan nabi dan imam. Imam yang ada di bait Allah, imam ini Amazia. Imam biasanya untuk rasa nyaman ketika dia mengelola, memanage bait Allah yang tidak bisa terpisah dengan kepentingan kerajaan, dia selalu biasanya, saudara-saudara, ini ada hubungan yang erat dengan raja. Imam memfasilitasi raja dan kemudian imam seringkali menjaga kenyamanan raja, dan inilah yang terjadi ketika Nabi Amos datang menegur Yerobeam. Amazia masuk di depan, menghalangi Nabi Amos, mengusir dia untuk pergi supaya jangan mengganggu Yerobeam. Dan bahkan kepada Yerobeam, Amazia melaporkan bahwa Amos menentangnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Amos diusir dari Israel, yang kala itu pusat peribadatan dipimpin oleh Amazia di Betel. Amos diusir dari sana, dan disinilah saudara-saudara Amos memberi tanggapan bahwa ketika Amazia katakan kepadanya supaya dia pergi dari sana, supaya dia pergi ke tanah Yehuda mencari makanan di sana, bernubuat di sana, jangan ganggu di Israel, pergi saja di Yehuda. Amos dalam pandangan Amazia adalah seorang nabi yang harusnya dibatasi oleh waktu dan oleh tempat, dan dia harus berkarya menyampaikan nubuatan di mana dia hidup. Tapi Amos dengan lantang katakan, aku bukan nabi, aku bukan dari kelompok nabi, aku hanya pemungut buah arautan, aku hanya peternak kambing domba. Tapi Tuhan mengambil saya, menyuruh saya datang menyampaikan ini, bahwa saudara-saudara, hukuman Allah disampaikan untuk menegur umat di Israel yang dipimpin Yerobeam, supaya mereka berbalik kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Amos tidak diterima. Saudara-saudaraku, sungguh luar biasa. Ternyata penolakan terhadap Amos menjadi penolakan kepada kehendak Tuhan Allah. Nah, demikian juga bacaan kita yang kedua, bagaimana kemudian dikisahkan ketika Yohanes Pembaptis menyuarakan kebenaran melalui tegurannya kepada Herodes yang mengambil istri saudaranya. Teguran yang berisi kebenaran itu, yang berisi moral yang benar itu, ternyata ditanggapi dengan sakit hati. Padahal saudara-saudara, dalam catatan Alkitab dikatakan Herodes itu segan. Herodes itu mengakui Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang suci, orang yang benar. Bahkan dia suka mendengarnya dan pengajarannya. Tapi dia dikalahkan oleh gengsi yang luar biasa ketika dia merayakan ulang tahunnya. Dan kepadanya diminta kepala Yohanes di atas talam. Kepala Yohanes pun dihadirkan di sana. Herodes memerintahkan pembunuhan terhadap Yohanes yang sudah sebelumnya dipenjarakannya karena teguran itu. Dalam dua kisah ini saudara-saudara jelas diberi kepada kita kesaksian bahwa ternyata kebenaran itu tidak melulu dan tidak serta-merta diterima oleh orang.
Kebenaran ilahi itu tidak serta-merta membuat kehidupan semua orang nyaman, tentram. Ada banyak yang terganggu oleh karena kepentingan dirinya, ego, harga dirinya, jabatannya, dan segala macam yang melekat padanya. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Apapun yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang menyampaikan kebenaran Allah, Allah senantiasa berkarya dan kebenarannya tidak pernah dapat dibungkam dan dilenyapkan di kehidupan umatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau berdasarkan kesaksian Alkitab ini kepada kita disampaikan bahwa ada tantangan dalam menyampaikan kebenaran Allah, itu bukan berarti kita harus berhenti kemudian meninggalkan tugas panggilan yang satu ini. Suara kenabian harus menjadi suara gereja sampai kapanpun. Tadi disampaikan suara kenabian adalah suara Allah yang berisi kebenaran, keadilan, dan kejujuran yang menegur orang untuk kembali kepada kebenaran. Itu harus dengan lantang disampaikan oleh setiap anak-anak Tuhan yang telah dibenarkan oleh Tuhan Allah. Jika anak-anak Tuhan yang dibenarkan oleh Tuhan itu tidak lagi menyuarakan kebenaran Tuhan melalui kesaksian hidup, melalui keteladanan dan perkataannya yang memberkati, yang menegakkan kebenaran, maka sesungguhnya suara kenabian telah sirna dan kebenaran ilahi tidak kunjung akan ada lagi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak wujud suara kenabian yang dapat kita sampaikan di kehidupan kita di dunia ini. Kita tidak harus menjadi nabi sebagaimana Nabi Amos. Kita tidak harus menjadi nabi sebagaimana Yohanes Pembaptis. Tetapi melalui keteladanan hidup kita sesungguhnya kita telah menyampaikan suara kenabian, suara kebenaran, perkataan Allah, keteladanan hidup yang benar berdasarkan kehendak Allah. Tapi saudara-saudara, tantangan kita sesungguhnya yang terutama adalah diri kita. Kemudian orang-orang di sekitar kita. Maka karena diri kita menjadi tantangan yang utama dan pertama, ini harus diselesaikan. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Allah yang telah dibenarkan di dalam Yesus harus selesai dengan dirinya. Supaya dengan demikian suara kenabian keluar dari dalam dirinya. Mari saudara-saudara, terus tegakkan suara kebenaran. Kenapa? Karena suara kebenaran sesungguhnya adalah kehendak Allah yang mau mengarahkan orang hidup pada damai sejahtera. Di zaman yang susah ini, kita perlu menyuarakan suara kenabian, suara kebenaran melalui keteladanan hidup kita. Hidup yang berhikmat, hidup yang memberi, hidup yang memberkati, yang menguatkan yang lemah, dan hidup yang senantiasa mengayomi menjadi suara kenabian di masa kini. Saudara-saudaraku, ada tantangan di sana, tetapi ingat, ketika seseorang Tuhan utus, Tuhan terus memeliharanya dan menjaminnya supaya kebenaran ilahi yang dikehendakinya disampaikan untuk mengarahkan umat pada damai sejahteranya. Pergilah, suarakanlah suara kenabianmu melalui keteladanan hidup bagi sesamamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita nyanyikan pujian Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci. Menurut versi pengakuan iman rasuli, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Saudara-saudaraku, marilah kita satukan hati di dalam iman. Kita akan sampaikan doa permohonan kita kepada Tuhan. Untuk mengantar kita ke dalam doa, marilah kita nyanyikan pujian Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau menyapa kami lagi dalam persekutuan ini. Bahwa firman-Mu kembali memberkati kami dan memberi kami kekuatan. Sebab Engkaulah kehidupan dan di dalam-Mu kebenaran. Dan Engkau telah menganugerahkan itu melalui karya kasih-Mu yang membenarkan kami. Ya Tuhan, mampukan kami hidup berdasarkan firman-Mu, agar suara kenabian terus terdengung dan terdengar dari hidup kami, melalui totalitas hidup di tengah perjumpaan kami
dengan sesama di dalam dunia ini. Hikmat-Mu Tuhan menjadi bagian kami dan Roh Kudus yang akan memberi kami kekuatan. Kami boleh bersaksi, menyampaikan kebenaran ilahi untuk menegakkan keadilan Allah melalui kehidupan ini dan di dalam segala aktivitas pekerjaan, tugas, pelayanan dan tanggung jawab kami. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih bahwa penyertaan-Mu nyata dan menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan di pengalaman hidup kami menjalani hari-hari dalam berbagai jerijang juang kami. Tuhan sudah memberkati kami dan itulah yang terus kami harapkan di dalam iman. Penyertaan-Mu terus nyata atas kami, karena sungguh hanya dengan beserta-Mu kami mampu untuk melewati berbagai tantangan di kehidupan ini. Kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang menikmati ketambahan usia. Tuhan berkati mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan tolong pula saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Lawat mereka dengan jamahan-Mu dan kuasa-Mu. Kami mohon pula ya Tuhan Allah, Engkau akan memberi kesembuhan, memulihkan hidup saudara-saudara kami, umat-Mu yang saat ini dalam pergumulan, yang dirawat di rumah-rumah sakit, yang isolasi mandiri, bahkan yang ditangani dengan serius oleh para medis, terlebih Tuhan oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan, nyatakanlah karya-Mu, kuasa-Mu, agar kami umat-Mu sungguh dimampukan menghadapi pergumulan hidup ini di dalam iman. Berkati orang-orang tua dalam persekutuan jemaat-Mu ini yang dalam kelemahan tubuh di masa tua mereka, hiburkan mereka dan pelihara. Demikian anak-anak kami yang masih balita dalam menempuh pendidikan, bagi anak-anak kami yang bersekolah, bahkan anak-anak-Mu Tuhan yang sedang meniti karir di masa muda mereka. Karya kasih-Mu terus Engkau nyatakan, kebenaran-Mu Tuhan juga mereka saksikan, keadilan-Mu mereka alami dan menjadi bagian hidup mereka untuk mereka tunjukkan kepada dunia ini. Berkati Tuhan setiap rumah tangga di persekutuan jemaat GPD Koinonia Palu, bahkan yang boleh beribadah dalam ibadah virtual ini. Di rumah mereka masing-masing hadirlah Tuhan dengan damai sejahtera-Mu. Kuatkan mereka ketika pun ada penolakan akan kebenaran-Mu. Mampukan kami untuk tabah dan terus berserah di tengah ganasnya ancaman kematian oleh pandemi COVID-19 ini. Berkati kami majelis jemaat untuk menata pelayanan ini dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati Tuhan seluruh perangkat pelayanan, bahkan rencana kerinduan kami dalam program pembangunan di gedung gereja ini. Berkati Tuhan saudara-saudara kami, pemerintah kami, bangsa dan negara kami, bahkan pelayan-pelayan-Mu, tenaga kesehatan di garda terdepan, TNI Polri dalam rangka menghadapi segala tantangan di zaman ini. Tuhan tolong. Ya Bapa di sorga, berkatilah anak-anak kami dalam cita-cita mereka. Tolong Tuhan, dan Engkau menuntun mereka untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Ya Bapa sorgawi, ajarlah kami dan tinggallah di dalam kami, dan beri kami hikmat-Mu agar kami menyuarakan kebenaran-Mu dalam suara kenabian di hidup kami. Kami hidup di dalam firman-Mu dan kami percaya firman-Mu menerangi kehidupan kami. Terpuji kekal nama-Mu Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari berkuasa dan bertahtalah di dalam hati kami, di rumah kami masing-masing, di setiap persekutuan-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita menyampaikan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan firman-Nya dalam Mazmur 50 ayat 14 dan 23a. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasar-Mu kepada Yang Maha Tinggi. Sebab
siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Kita beri persembahan dengan nyanyian segala puji syukur. Mari kita berdiri, di dalam dan melalui doa kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah sumber segala kasih karunia dan berkat, kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu yang kami terima dan nikmati. Kami bersyukur atas keselamatan yang Engkau beri. Demikian pula dengan berkat-berkat-Mu yang kami peroleh melalui usaha dan pekerjaan kami. Kini kami mempersembahkannya demi kemuliaan nama-Mu. Terimalah persembahan kami dan jadikanlah kami berkat bagi dunia ini di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita nyanyikan pujian Kami Naikkan Syukur. Masih berdiri, saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Kita nyanyikan pujian Tuhan Tak Pernah Janji sebagai nyanyian penutup. Selalu menyertai
berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari arahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Disilakan kita duduk, jemaat Tuhan. Mari dalam saat teduh kita sampaikan doa pribadi kita masing-masing kepada Tuhan Allah dalam hati kita berdoa. Saudara-saudaraku yang kekasih, demikianlah ibadah kita di hari Minggu saat ini. Kami Majelis Jemaat GPD Koinonia Palu, seluruh perangkat pelayanan dan tim yang menyediakan liturgi ibadah ini menyampaikan selamat hari Minggu. Saudara-saudaraku, tetaplah berhikmat. Ingatlah, kita telah dibenarkan. Teruslah bersaksi tentang kebenaran itu di dalam hidup saudara. Tuhan memberkati.